Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Sentuh hatiku Tuhan, jamah hatiku untuk lebih dekat padamu, untuk lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menuntunku ke jalan yang benar, tiada yang lain. Hanya Engkau yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Dan ku mau menyandarkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkau sumber kehidupanku, Engkau damai sejahteraku Tuhan. Bersamamu ku tenang, bersamamu ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sumber sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tuntunanmu di dalam hidupku, sehingga ku mampu berjalan sampai hari ini di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa yang menuntunku di jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Mungkin kita pernah mengalami satu hari yang kayaknya salah semua. Kayaknya satu hari itu bisa mengalami hal yang buruk. Dan bahkan mungkin bukan hanya sehari, bisa beberapa hari, seminggu, dan bahkan tidak jarang ada banyak orang hidupnya itu hanya menjalani sesuatu yang bukan keindahan, tapi sesuatu yang kalau bisa hidup ini dipercepat, kepingin mempercepat. Tapi ada satu rahasia di Alkitab untuk mengajarkan pada kita semua bagaimana menikmati keindahan hidup ini. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita dan kita menikmati keindahan. Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 14 sampai ayat 17 kita belajar tentang bagaimana sih menikmati keindahan hidup. Hidup ini memang sudah susah, tapi jangan dipersusah atau dipersulit karena sikap kita yang salah. Namun kita bisa menikmati, melihat keindahan di tengah-tengah apapun yang sedang terjadi. Mazmur 90 ayat 14 berkata demikian. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami.
sepanjang hidupnya dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita. Tapi ada rahasianya di sini, nanti kita akan lihat 3 poin kita bersama-sama menemukan untuk bisa menikmati keindahan hidup. 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. 3 poin kita mau belajar dari teks ayat yang kita baca hari ini. Bagaimana menikmati keindahan hidup. Yang pertama, sang pemazmur berkata begini, kenyangkan kami di waktu pagi. Permulaan yang salah memulai hari, sepanjang hari itu kayaknya salah semua. Karena Amsal berkata, hari orang berkesusahan buruk semua. Pastikan setiap kali pagi hari, memulai hari, kita memulai dengan benar. Bagaimana memulai hari dengan benar? Kata Alkitab, kenyangkan. Kalau orang kenyangkan tidak nyari-nyari ya. Dikenyangkan dengan apa? Bukan dikenyangkan dengan keluhan, tapi kenyangkan kami, kata Alkitab, di waktu pagi dengan kasih setiamu. Dari terjemahan NLT bilang begini, each morning, setiap pagi, setiap pagi. Kalau Bapak Ibu dengan saya punya kebiasaan setiap pagi, bangun pagi, mencari Tuhan lebih dahulu dan mengizinkan Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Maka sepanjang hari itu dan bahkan Alkitab berkata sepanjang hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan sorak-sorai. Bicara kebahagiaan atau sukacita bukan karena faktor dari luar. Dari luar Bapak bisa naik dan turun. Tapi kebahagiaan dan sukacita karena dimulai dari dalam. Dikenyangkan dari dalam. Dikenyangkan oleh apa? Oleh kasih setia Tuhan. Ada cara yang sederhana. Setiap kali bangun pagi biasakan lebih dahulu mengucap syukur. Jadikan ini kebiasaan yang baik. Jangan bangun pagi kemudian kita rush walaupun mungkin kita bangunnya terlambat. Kita lari kemana-mana belum mengucap syukur. Kenyangkan kami setiap pagi kata Alkitab dengan kasih setiamu. Biasakan ketika bangun pagi, Tuhan terima kasih. Ucapan terima kasih itu membuat kita punya hati, sikap hati kita positif. Tuhan aku bersyukur, aku berterima kasih. Sepanjang malam Tuhan pelihara kami. Tuhan terima kasih. Aku percaya hari ini hari diberkati Tuhan. Dan aku percaya hari ini akan Tuhan lindungi dan tolong aku. Walaupun di tengah hari itu bisa saja kita mengalami sesuatu yang menjengkelkan. Terima WA yang menimbulkan jengkel, ketemu orang yang menjengkelkan. Ada satu hal yang saya biasakan dalam hidup saya. Kita bisa setiap saat. Mau pelayanan dijengkelkan oleh orang, mau ketemu dengan proyek besar tiba-tiba sebelumnya kita harus berantem duluan. Belajar untuk kalau pagi hari Bapak Ibu membiasakan diri memulai hari dengan benar, kita akan ditolong oleh Tuhan. Dan kemudian saya punya pemahaman prinsip seperti kitab Amsal. Kalau saya memulai salah, hari orang buruk, hari orang berkesusahan itu buruk semua. Saya nggak mau sepanjang hari itu buruk semua. Belajar untuk switch the atmosphere. Misal atmosfer yang sepanjang hari itu mulai dengan ucapan syukur dulu. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Itu membuat atmosfer hati kita, suasana hati kita itu positif. Dan kemudian kalau ada sesuatu yang menjengkelkan, switch the atmosphere. Hati kita rasa tidak enak jengkel. Tenangkan dulu, jangan dibablasin. Kalau dibablasin pasti sepanjang hari itu ada banyak hal yang semakin buruk. Biasanya kalau tiba-tiba saya harus dapat banyak hal yang menjengkelkan, saya tenang sebentar, switch the atmosphere. Ubah. Saya harus menemukan kebenaran untuk saya pegang. Saya berkata, Tuhan, kalaupun hari ini ada sesuatu yang menjengkelkan, itu tidak akan mencuri damai sejahteraku. Aku mengalami kebaikan Tuhan. Jadi gimana menikmati keindahan hidup? Yang pertama, memulai hari dengan benar. Memulai hari dengan salah, sepanjang hari itu justru kita akan mendapatkan banyak yang salah. Yang kedua, Alkitab bilang begini, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Yang kedua, bagaimana bisa menikmati keindahan hidup?
hiduplah seimbang. Hiduplah nggak seimbang, biasanya akan timbul banyak masalah. Ketidakseimbangan itu bicara sesuatu yang tidak balance, dan Alkitab mengatakan biar seimbang sengsaranya dengan sukacitanya. Ada satu hal yang saya ingin sharingkan pada Bapak Ibu, baik khususnya yang suka bekerja ataupun pelayanan. Dalam pelayanan, jangan terus pelayanan terus sampai kita tidak menjaga keseimbangan. Baik keseimbangan kesehatan di dalam hubungan relasi di rumah, ataupun juga dengan kesehatan badan kita. Satu kali pada waktu anak-anak masih kecil-kecil, Ariel pada waktu itu masih TK, saya sudah menjabat di sinode. Dan saya ingat hari itu saya harus berangkat ke Bandung karena sinode memanggil ada satu pertemuan. Kemudian saya pamit anak-anak. Kata-kata anak saya ini mengubah saya dalam berpikir dan memandang hidup. Saya pikir waktu itu Tuhan segala-galanya bagi saya. Dan orang pelayanan susah sebenarnya membedakan antara Tuhan nomor satu atau pelayanan nomor satu. Sulit untuk dibedakan. Anak saya waktu saya pamitin dia merespon begini, aku benci gereja. Kenapa dia benci? Karena dia merasa gereja merampok mamanya. Wah, itu membuat saya nangis. Saya boleh menjabat di sinode, tapi anak-anak babak belur. Jangan-jangan saya memanjat tembok yang salah, gak seimbang. Seimbang bukan berarti nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, nomor tiga pekerjaan atau pelayanan. Kita sulit untuk menentukan satu Tuhan, dua keluarga. Karena pelayanan dan Tuhan kadang-kadang juga susah dibedakan. Terutama orang-orang yang pelayanan di gereja. Satu sisi tarikan tanggung jawab. Satu sisi ada tarikan tanggung jawab di rumah juga. Susah membedakan. Saya belajar satu kali, saya menemukan wisdom ini. Pada waktu saya mengikuti pertemuan pemimpin Leadership Global Summit, para pemimpin sedunia, salah satu pembicaranya adalah Wayne Cordeiro. Dia menceritakan bagaimana hidupnya tidak balance tanpa dia sadari. Sampai akhirnya dia menemukan penggaris kalau mau bilang balance itu kan berarti lurus. Seimbang kanan kiri berada dalam titik yang lurus. Tidak seimbang adalah ketika salah satu bebannya lebih condong dan akhirnya akan membuat miring. Dia bilang begini, tidak lagi membuat prioritas satu Tuhan, dua keluarga, tiga pekerjaan atau pelayanan. Tapi dia buat seolah seperti penggaris lurus itu, tengah-tengah titik tumpunya adalah hati nurani. Karena misal saya rajin pelayanan, terus orang negur saya, ingat loh keluargamu, itu saya bisa marah loh, tersinggung. Tapi titik tumpu hati nurani itu mengajari kita tahu kok sebenarnya too much gitu ya. Misal terlalu mikir keluarga sampai melupakan gak mau pelayanan, kan keluarga betul, tapi hidup kita gak berimbang. Contoh saya, ketika saya banyak pelayanan, keluarga teriak-teriak menjerit gak berimbang bukan? Disitulah dalam ketidakmampuan saya memohon Roh Kudus. Roh Kudus tolong, bantu saya supaya ini semua berjalan dengan baik. Roh Kudus dengan kasihnya, dia akan taruh di titik ketidakseimbangan tadi. Sehingga membuat garis itu lurus lagi. Dan inilah perjalanan di mana saya mencoba mengaplikasikan tidak pakai skala satu Tuhan, dua. Tapi kalau misal karena tuntutan tanggung jawab dalam pelayanan membuat saya tersita banyak di situ. Saya tahu hati saya mengajarkan anak-anak perlu kamu. Disitulah saya berdoa, Tuhan beri saya kemampuan. Dan Roh Kudus dan kasihnya tadi ada di titik di mana saya tidak seimbang. Kalau terlalu naik ke begini, keluarga di bawah, Roh Kudus dan kasihnya akan mencoba menyeimbangkan. Kemudian dia turun dan akhirnya garis itu lurus lagi. Dan saya melihat banyak manfaat saya dapatkan. John Rockefeller, seorang Taipan yang luar biasa, pengusaha yang sukses. John ini punya satu tekad, dia ambisius sehingga yang dia cuma pikirannya adalah ngejar uang dan untung. Hanya itu aja. Dia hanya ngejar uang, untung. Itu sebabnya banyak orang berkata John Rockefeller itu apa saja yang disentuh oleh tangannya jadi duit. Karena John ini selalu pikirannya duit, untung dan uang. Hanya itu aja. Duit, untung. Sampai satu ketika di usia yang 53 tahun, dia divonis dengan satu penyakit yang langka dan membuat dia divonis oleh dokter, usiamu tidak akan panjang, kamu akan meninggal dengan cepat. Usia 53 tahun,
dengan kekayaan dan keberhasilannya, dia divonis dengan penyakitnya itu gak akan umur panjang. Di tengah-tengah penderitaannya pada waktu John menjelang meninggal, dia melihat ternyata kekayaannya tidak bisa dibawa bersama-sama dengan dia pada waktu meninggal. Dia melihat kesia-siaan yang dia peroleh karena toh nyatanya yang semua uang dan keuntungan yang dia peroleh tidak bisa dibawa. Akhirnya itu membuat John mengubah hidupnya. Dia mulai menyalurkan untungnya, uangnya ke yayasan-yayasan. Dan dia punya satu tulisan di satu produk susunya. Dia punya banyak pabrik. Dia tulis begini, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Luar biasa ya. Dari orang yang ngejar untung, ngejar duit, ngejar untung, ngejar duit. Nggak salah ngejar duit. Tetapi kalau itu mengorbankan semuanya, hidup tidak seimbang. Sehingga akan bayarannya itu terlalu mahal, nggak worth it. Dan dalam tulisan di satu produk susunya, John Rockefeller berkata begini, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Saya hanyalah saluran untuk memenuhi keinginan daripada Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya hanya saluran. Dia mengubah, tidak lagi mengejar itu, tapi dia menyalurkan. Dia menyalurkan ke rumah Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat rohani. Dia menyalurkan semua dan ternyata tidak mati seperti vonis dokter. Tanpa disadari, jiwanya sembuh. Batinnya sembuh, mempengaruhi tubuhnya. Dia meninggal, ada yang menulis 93 tahun, ada yang menulis 97 tahun. Entah yang mana yang benar, tapi artinya dia umurnya jauh lebih panjang daripada perkiraan sebelumnya. Hidup seimbang. Dalam hidup seimbang juga gak salah punya hobi. Tapi jangan hobi toh, lupa untuk menyeimbangkan rohani. Kita memberi makan jasmani saja, rohaninya tidak. Pemasmur berkata, buatlah hari-hari kami seimbang antara sukacita dengan penderitaan. Penderitaan itu juga perlu Bapak Ibu. Orang sukacita terus, tanpa ada tangisan air mata, dia tidak bisa melihat bahwa dalam hidup ini kita memerlukan Tuhan. Air mata perlu. Penderitaan itu perlu. Untuk mengajari bahwa kita ini limited, terbatas. Dan perlu bergantung kepada pribadi yang unlimited, yaitu Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan begini, biarlah perbuatanmu terlihat oleh hamba-hambamu dan semarakmu oleh anak-anak mereka. Bapak Ibu, cara untuk menikmati keindahan hidup adalah dapat melihat perbuatan Tuhan. Dapat melihat perbuatan Tuhan. Kata-kata terlihat di sini memakai bahasa Hebrew ra'ah. Artinya adalah memperhatikan, mengamati, menimbang. Biarlah kita menjadi orang yang bisa melihat, memperhatikan, menimbang perbuatan Tuhan. Saya saat-saat terakhir di usia ini saya suka bunga. Dulu enggak terlalu. Saya setiap kali lihat bunga, berbagai macam jenis bunga dengan nama-nama yang berbeda, saya semakin kagum. Bunga saja didandani Tuhan begitu rupa. Apalagi kita. Bagaimana bisa menikmati keindahan hidup? Bisa melihat perbuatan Tuhan. Kalau kita bisa melihat perbuatan Tuhan dalam semua area hidup kita akan menjadi orang yang mengagumi Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati keindahan hidup ini. Ada banyak hal kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam bagian hidup kita. Saya suka memperhatikan tanaman-tanaman, saya bilang Tuhan luar biasa ya. Kok bisa ada warna ini, mawar aja. Warnanya lebih daripada 10 mawar. Jenisnya macam-macam. Ada yang kelopak tunggal, kemudian ada kelopak ganda. Aduh, saya kalau lihat itu, Tuhan itu luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini? Yang pertama tadi, mulai hari dengan benar. Biasakan untuk memulai hari dengan benar. Kemudian yang kedua, belajar hidup seimbang. Jangan hanya ngejar pekerjaan untung tapi melupakan yang lain. Keluarga jadi taruhan, kesehatan jadi taruhan. Hidup seimbang. Punya hobi, punya kegiatan, punya aktivitas. Jangan juga terlalu di pelayanan sampai keluarga kita babak belur. Belajar untuk minta
kekuatan dari Tuhan. Belajar dari John Rockefeller tadi, bagaimana kesaksian hidupnya, membuat hidupnya diperpanjang dan dia bisa menikmati. Karena dia pernah berkata begini, keuntungan kekayaan yang aku hasilkan, ternyata di menjelang usia vonis meninggalnya, pada waktu vonis dokter meninggal, ternyata dengan untung dan uangku yang banyak, aku hanya makan biskuit. Hal yang tragis. Tapi ketika dia mengubah cara pandangnya, justru hidupnya diperpanjang. Dan yang terakhir, dapat melihat perbuatan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Memuliakan namanya. Mengizinkan kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar kasih-Mu ya Tuhan menjamah setiap kami. Kasih Bapa yang memulihkan. Buat mata hati kami kembali terang, supaya kami bisa melihat pengharapan dalam Engkau. Saat ini ketika ada yang mengikuti Secret Place ini, mengalami kondisi terpuruk, melihat hari-hari semua buruk, berdoa saat ini, Tuhan, minta Engkau menjamah, Engkau memulihkan. Kembali kami bisa melihat betapa Allah itu baik. Betapa kami bisa melihat kasih-Mu yang luar biasa. Kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bangkitkan. Kalau ada orang-orang terpuruk saat ini, bahkan di ujung ingin mengakhiri hidup, berdoa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memohon jaman daripada Tuhan. Menjamah dia. Mematahkan segala macam roh bunuh diri, roh keputusasaan. Aku matahkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali buat mata hatinya terang Tuhan. Supaya bisa melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan juga Tuhan tolong kami, mungkin kami memiliki prioritas-prioritas yang salah. Hidup yang tidak berimbang. Sehingga ada yang banyak kehilangan Tuhan, sejahtera di keluarganya. Kami berdoa saat ini Tuhan, supaya kami bisa melihat kembali, mengatur kehidupan kami. Hidup yang berimbang, supaya Tuhan seperti kata pemazmur, biar sukacita kami berimbang dengan pada hari-hari kami ditekan. Kami berdoa, ajari kami untuk hidup kami bisa berimbang. Hidup yang seimbang. Pengejaran kami bukan pengejaran yang salah, tetapi supaya kami bisa melihat bagaimana Tuhan mendesain kami dengan maksud dan tujuan. Hidup kami jadi blessing bagi orang lain. Dan bisa melihat kebesaran Tuhan dalam semua hal yang kami temukan.
Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan setiap kami. Rumah tangga dijamah oleh Tuhan. Bisnis pekerjaan kami ditolong oleh Tuhan. Pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh berkat yang tersurah daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati.